Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari Jumat yang penuh keutamaan ini kita selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, serta inayah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di serial Idola Anak Muslim kali ini kita akan membahas sahabat yang lain dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita masih mengambil referensinya dari buku serial kisah sahabat pilihan ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang sahabat yang pertama, sahabat yang sangat mulia sekali dan mempunyai keutamaan tersendiri, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, untuk selanjutnya di buku satu ini ya, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Check it out. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini diumpamakan seperti Nabi Harun ya, sebagai saudaranya Nabi Musa ya, yang mana kita tahu juga bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW sendiri ya. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah. Nah, ya. Beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah adalah saudara kandung dari ayahnya Ali, yaitu Abi Thalib. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib ini ibunya yaitu bernama Fatimah binti Asad bin Hashim. Nah, yang mana Fatimah binti Asad ini termasuk wanita yang pertama berislam dan berhijrah ke Madinah ya. Rasulullah SAW memberi julukan kepada Ali bin Abi Thalib ini, yaitu sebagai dijuluki dengan Abu Turab ya. Dan Rasulullah juga sering memanggil beliau dengan nama Abul Hasan. Dan Ali ini adalah orang yang pertama pula masuk ke dalam agama Islam ya, dari kalangan pemuda atau anak-anak. Dan bahkan Ali ini juga menjadi menantu dari Rasulullah SAW ya, yang mana beliau menikahi salah satu putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah. Nah, Ali menikahi Fatimah ini, yang kelak nanti Fatimah akan dijadikan pemimpin para wanita di surga. Nah, dan Ali juga adalah khalifah dari salah satu khalifah dari keempat Khulafaur Rasyidin ya, setelah Utsman bin Affan. Lalu selanjutnya Ali bin Abi Thalib ini dikisahkan adalah salah satu sahabat yang mempunyai keberanian yang sangat tinggi ya. Beliau saking beraninya, pernah suatu ketika pada suatu malam beliau keluar dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meminta kepada Ali untuk naik ke pundaknya Ali ya. Jadi Rasulullah naik ke pundak Ali untuk menaiki Ka'bah ya, untuk memanjat Ka'bah dengan menaiki pundak Ali. Nah, ketika akan dilakukan, Ali tidak kuat untuk menopang badan dari Rasulullah SAW, sehingga gantian ya, sehingga Rasulullah yang menjadi tumpuan bagi Ali untuk bisa memanjat ke dinding Ka'bah. Nah, lalu Ali naik ke pundak Rasul dan lalu memanjat ke dinding Ka'bah. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk membuang berhala-berhala yang ada di Ka'bah tersebut ya. Rasulullah memerintahkan, wahai Ali, lemparkanlah berhala-berhala tersebut. Spontan Ali langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dilempar-lemparin, dibuang-buangin. Nah, lalu setelah itu beliau bersembunyi ya, karena kejadian itu ketika malam ya. Lalu bersembunyi di salah satu rumah ya, sehingga tidak diketahui siapa yang melakukan atau siapa yang telah membuang berhala-berhala tersebut.
Lalu pernah juga dikisahkan ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq, Ali ini adalah orang yang menjadi pengganti Rasul untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Jadi kan ketika itu kaum musyrikin Quraisy sudah berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Lantas mereka mengepung rumah yang ditinggali oleh Rasulullah SAW, berniat untuk membunuh Rasulullah ketika beliau bangun dari tidurnya. Nah, bertepatan dengan hal tersebut, Rasulullah sudah berangkat hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ali radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Nah, jadi ketika kaum Quraisy ini mengintip ya rumah tersebut yang ditiduri oleh Ali, mereka menyangka bahwasanya yang tidur itu adalah Rasulullah. Nah, jadi mereka menunggu sampai Ali ini bangun ya. Ketika Ali sudah bangun, mereka akan bunuh. Lalu tibalah waktu subuh ya. Kaum kafir Quraisy kaget karena yang bangun ya atau yang tidur itu ternyata bukan Rasulullah. Nah, sehingga tidak jadi untuk membunuh ya, karena memang tujuan awalnya bukan membunuh Ali tapi membunuh Rasulullah SAW. Nah, keberaniannya kita bayangkan ya bagaimana jikalau tiba-tiba kaum kafir Quraisy ini tidak melihat dulu ya, tidak memperhatikan, langsung membunuh gitu kan. Bayangkan kita menggantikan posisi seseorang yang akan dibunuh, nah gitu. Itu diantara keberanian sahabat Ali radhiyallahu anhu. Lalu kisah selanjutnya tentang Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau memiliki sifat waro, zuhud, dan tawadu ya. Ali selalu hidup sederhana. Sehari-hari dia mengenakan pakaian berbahan kasar. Dalam artian pakaiannya bukan pakaian-pakaian yang mewah ya. Misalkan pada zaman itu pakaian mewah terbuat dari sutra atau yang bagaimana gitu ya. Nah, Ali memilih pakaian yang berbahan kasar atau pakaian yang sederhana saja ya gitu. Bahkan beliau tidak malu untuk menggunakan pakaian yang sudah banyak tambalannya ya, mungkin sudah bolong ditambal atau ada yang sobek, direkatkan lagi, dijahit lagi ya begitu. Nah, Ali tidak merasa malu menggunakan pakaian tersebut. Bagi Ali radhiyallahu anhu, dunia hanyalah sebagai persinggahan saja, dan beliau takut bahwa kehidupan dunia atau kenikmatan dunia akan merusak agamanya, takut merusak tujuan hidupnya untuk bekal di akhirat. Nah, Ali radhiyallahu anhu lebih senang untuk berlama-lama dalam sholat ya, lama dalam tahajud ya, seperti itu. Dan juga Ali sering bersedekah. Beliau mencintai para ulama dan fakir miskin. Dan bahkan Ali ini selalu takut, selalu khawatir merasa amalan yang sudah dilakukannya itu kurang ya. Sehingga beliau terus meningkatkan ibadahnya ya sampai akhir hayat beliau. Ali radhiyallahu anhu ini baik kepada siapa saja ya. Meskipun beliau sudah menjadi khalifah, bahkan sebelum menjadi khalifah pun beliau adalah orang yang terpandang ya, terutama karena beliau sepupu plus menantu Rasulullah dan juga berasal dari kabilah yang terhormat pada saat itu. Tapi Ali tidak menunjukkan itu semua. Beliau biasa saja, beliau bersikap baik kepada semua orang. Pernah suatu ketika Ali radhiyallahu anhu ini pergi ke pasar ya, ketika sudah menjadi khalifah beliau. Ketika beliau sudah menjadi khalifah, lalu pergi ke pasar dengan tujuan membeli baju. Ya. Ketika singgah di satu toko, pemilik toko ini tahu bahwa yang akan membeli ini Ali, seorang khalifah. Nah, maka pemilik toko ini ingin memberikan diskon kepada Ali. Ya. Jadi mungkin yang harusnya pakaian itu berapa dirham, jadi setengahnya mungkin seperti itu. Nah, Ali mengetahui hal ini, beliau tidak ingin diperlakukan seperti itu, lantas tidak jadi berbelanja di toko tersebut. Lalu berpindah ke toko yang lain, ya, dan jadi membeli pakaian di situ seharga 3 dirham. Nah, lalu si pemilik toko ini diberitahu oleh pemilik toko yang sebelumnya bahwa itu adalah Ali. Ya. Nah, sehingga
pemilik toko yang bajunya dibeli barusan oleh Ali itu ingin memberikan diskon juga kepada Ali, namun Ali menjawab tidak usah, tidak perlu karena akadnya sudah selesai. Itu salah satu kemuliaan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya dari kisah di kehidupan Ali radhiyallahu anhu ini adalah beliau hidup dalam keadaan cukup, ya. Cukup dalam artian di sini beliau tidak mubazir, tidak berlebihan dalam segala apapun, baik dari pakaian seperti yang tadi saya katakan bahwa beliau tidak malu untuk memakai pakaian yang sudah banyak tambalannya, ya. Dan beliau makan pun makan seadanya saja, sederhana. Pernah suatu ketika ada seseorang dari Bani Sakib datang ke rumah beliau untuk bertamu. Nah, orang ini terheran-heran ketika berkunjung ke seorang khalifah, kepada seorang pemimpin. Ia tidak melihat apakah ada pengawal atau penjaga di rumahnya, ya. Hanya rumah sederhana saja. Lalu masuk ke rumah tersebut, dipersilahkan duduk di tempat yang ala kadarnya, ya. Tidak bukan sesuatu yang bermewah-mewahan, ala kadarnya saja. Lalu sahabat Ali mengeluarkan kantong kulit, ya, yang mana orang dari Bani Sakib ini mengira kantong itu berisi harta yang mahal, yang mewah seperti permata atau sebagainya. Tapi dari kantong kulit ini yaitu adalah gandum, ya. Oke, kisah selanjutnya tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah tentang kehidupan beliau yang cukup, ya. Cukup di sini bukan berarti sahabat Ali ini ulang gak enak. 1, 2, 3. Kisah selanjutnya tentang kehidupan Ali radhiyallahu anhu ini adalah beliau hidup dalam keadaan cukup, ya. Yang dimaksud cukup di sini beliau tidak mubazir, ya, tidak berlebih-lebihan. Seperti yang tadi dikatakan di awal bahwasanya beliau itu tidak malu untuk mengenakan pakaian yang sudah banyak tambalannya seperti itu, dan beliau pun makan dengan makanan yang sederhana, tinggal di rumah yang sederhana, ya, seperti itu. Pernah dikisahkan bahwasanya pernah datang kepada beliau seorang tamu dari Bani Sakib. Ketika datang ke rumah Ali radhiyallahu anhu ini, orang dari Bani Sakib tersebut merasa heran, merasa kaget karena di rumah tersebut, di rumah seorang khalifah, di rumah seorang pemimpin, tidak ada pengawal atau tidak ada penjaga khusus untuk melindungi khalifah, ya. Hanya rumah sederhana saja, ya. Dipersilahkan masuk, duduk di tempat yang sederhana, bukan duduk yang mewah, ya, seperti itu, tidak. Nah, lalu Ali mengeluarkan kantong kulit, ya, yang mana kantong kulit ini dikira tempat untuk perhiasan atau sesuatu yang mewah gitu, seperti permata atau emas dan sebagainya. Ternyata kantong kulit ini berisi gandum. Nah, lalu gandum ini dimasukkan ke dalam wadah, lalu diberi air dan dimakan oleh Ali. Dan juga ia menghidangkan makanan tersebut kepada tamunya tadi. Lalu tamunya berkata, "Wahai khalifah, ya, kenapa engkau hidup seperti ini, sedangkan engkau adalah pemimpin dan engkau mudah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas atau sesuatu yang membuat engkau nyaman seperti itu, dari makanan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya." Tapi Ali menjawab, "Aku sudah terbiasa dengan kehidupanku yang seperti ini, makan seadanya, rumah seadanya, seperti itu. Aku takut aku memakan sesuatu yang bukan hakku, sesuatu yang haram, sehingga merusak agama dan akhiratku." Ali menjawab seperti itu. Nah, itulah prinsip Ali radhiyallahu anhu. Beliau takut untuk memakan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang haram, sehingga itu dapat menjerumuskan kepada masuk neraka. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita untuk bersikap sederhana, zuhud, ya, qanaah, tidak bermewah-mewahan, ya, tidak mubazir terutama, karena sesuatu yang mubazir itu adalah
salah satu sifat setan dan itu menjerumuskan kita kepada siksaan di akhirat kelak. Oke, selanjutnya keutamaan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ini adalah beliau orang yang sangat amanah ya. Amanah dalam menjaga harta umat dan amanah dalam diberikan tugas ya. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, selain beliau diamanahkan untuk tidur di tempat pembaringan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diamanahkan untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dulu itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasul adalah orang yang paling amanah di kota Mekah sehingga dijuluki dengan Al-Amin ya, orang yang sangat amanah. Nah, jadi saking amanahnya orang-orang Quraisy pada saat itu menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah SAW karena yakin Rasul ini Nabi Muhammad yang Al-Amin tidak akan mengkhianati mereka. Nah, lalu ketika Rasulullah akan hijrah, ya, otomatis kan Rasul akan meninggalkan barang-barang yang sudah dititipkan tersebut. Nah, Ali diperintahkan, ya, diamanahi untuk mengembalikan barang-barang titipan tadi, ya. Nah, berkat amanah yang diterapkan oleh Ali ini, sifat Al-Amin dari Rasulullah SAW tidak luntur pada saat itu, tidak berkurang sedikit pun. Rasulullah masih seorang yang sangat memegang amanah meskipun mayoritas kaum musyrikin Quraisy pada saat itu membenci beliau, tapi amanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tidak berubah ya. Lalu pernah juga ketika beliau sudah diangkat menjadi khalifah, beliau membersihkan Baitul Mal ya, lalu beliau sholat di situ. Nah, dengan tujuan apa? Dia berijtihad supaya ini menjadi saksi bahwa Ali tidak sedikit pun lalai dalam harta kaum muslimin, tidak bermudah-mudahan, tidak memakan yang bukan haknya dari harta kaum muslimin, dan menjadi bukti bahwa beliau pernah sholat di situ ya. Lalu selanjutnya tentang kisah Ali bin Abi Thalib ini ada sesuatu yang unik ya, yang mana pada saat itu muncul kelompok-kelompok sesat ya, para pelaku ahli bid'ah ya. Dan Ali ini sangat tegas terhadap kelompok-kelompok sesat tersebut. Saat Ali menjadi khalifah, sekelompok kaum muslimin melakukan kebodohan ya. Ada beberapa yang melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Beberapa kelompok dari mereka berbuat bid'ah atau kesesatan. Bid'ah itu sendiri adalah suatu amal perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semua bid'ah adalah sesat. Ya. Walaupun diniatkan amalan bid'ah tersebut untuk ibadah, untuk kebaikan. Tapi ketika tidak ada contoh dari Rasul, maka itu tertolak ya. Sebab kebaikan yang hakiki tidak mungkin bisa diraih dengan menyelisihi keteladanan dari Rasulullah SAW. Apalagi jika hal tersebut bertentangan dengan syariat Allah. Nah, di antara bid'ah tersebut ialah mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Nah, saking fanatisnya kelompok ini, sampai-sampai menganggap Ali ini adalah Tuhan. Ali tidak terima apabila disetarakan dengan Allah. Sehingga Ali memerangi orang-orang itu masih ada hingga saat ini ya. Nah, orang-orang yang mengkultuskan Ali ini bahkan sampai sekarang masih ada, yaitu yang disebut dengan orang-orang Syiah Rafidhah ya. Golongan yang menjunjung Ali secara berlebihan. Ada juga kelompok muslim lainnya yang berani menafsirkan Al-Quran dengan serampangan. Nah, selain kelompok Syiah tadi yang menuhankan Ali, ada juga kelompok yang menafsirkan Al-Quran serampangan ya, berdasarkan hawa nafsu saja. Nah, Ali menyebutnya golongan Khawarij. Nah, ada Syiah yang menuhankan Ali, ada Khawarij yang menafsirkan Al-Quran secara sembarangan, dan juga Ali mengingatkan para kaum muslimin dengan beliau berjalan masuk ke pasar ya, dan mengingatkan mereka untuk adil dalam
jual beli ya, untuk menyempurnakan timbangan. Yang terakhir dari kisah Ali bin Abi Thalib ini yaitu kisah wafatnya beliau ya. Kisah ajal menjemput sahabat Ali radhiyallahu anhu. Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin yang saat itu berada dalam kondisi genting. Banyak kesalahpahaman di tubuh umat Islam sendiri. Pada saat itu, karena Islam sudah berkembang pesat ya, sudah besar kekuatan Islam ini, tapi menjadi banyak kesalahpahaman di antara kaum muslimin ya. Sehingga saking peliknya situasi tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh di 11 hari menjelang akhir Ramadan. Jadi kemungkinan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat ya pada usia 63 tahun ya. Beliau dibunuh secara zalim oleh pengkhianat dari kaum muslimin. Al-Hasan putra Khalifah ya, mensolatkan jenazah ayahnya, lalu menguburkannya di Kufah, salah satu sisi istana kerajaan. Letak kuburan Ali ini disembunyikan oleh para sahabat agar kaum Khawarij tidak membongkarnya, karena Khawarij ini sangat memusuhi Ali ya, karena Ali memerangi mereka. Jadi disembunyikan ya, sehingga tidak ada yang merusak makam Ali ini, dan juga supaya kaum Syiah tidak menyembah dari kuburan Ali tersebut ya. Maka dari itu pihak keluarga bersepakat untuk memindahkan makamnya ke Madinah ya. Dikisahkan bahwa jenazah Ali dimasukkan ke dalam kotak kayu, lalu diletakkan di atas unta dan dibawa ke Madinah. Ketika sudah sampai di kota ya, para pengiring jenazah ini sengaja membuat unta ini tersesat ya, sehingga dilepaskan begitu saja ketika di malam hari. Jadi unta ini berjalan tanpa tujuan ya gitu, sehingga penduduk di kota tersebut menemukan unta tersebut dan mengira peti yang ada di unta itu adalah harta ya. Tapi ketika dibuka berisi jenazah. Lantas mereka langsung menguburkan jenazah tersebut. Jadi dibuat seolah-olah jenazah Ali ini bukan jenazah Ali ya gitu, bukan jenazah seorang khalifah, tapi orang biasa saja. Nah, yang dikuburkan biasa saja gitu, tidak diperlakukan secara khusus. Nah, lalu setelah jenazah dikuburkan, unta tersebut pun disembelih oleh penduduk sekitar dan dagingnya dimakan. Nah, itu diantara kisah-kisah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat bisa mengambil ibroh dan faidah yang baik dari beliau ya, yang mana beliau ini merupakan sahabat terbaik ya, generasi terbaik pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang dipahami, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.